Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita yang indah, pagi hari ini kita bertemu kembali. Walaupun tidak secara langsung, tapi saya percaya hadirat Tuhan bisa melawat kita dimanapun kita berada. Kami yang ada di sini, Bapak dan Ibu yang ada di rumah, saya percaya Tuhan bisa bekerja dan melawat kita dimanapun berada. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Bukan sebagai sebuah kebiasaan atau sebagai rutinitas. Tapi mari datang kepada Tuhan. Dengan hati yang haus. Dengan hati yang lapar akan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, setiap kita yang haus akan Tuhan akan dipuaskan. Dan setiap kita yang lapar akan Tuhan, Tuhan akan kenyangkan. Mari tanggalkan segala kekhawatiran, tanggalkan segala kecemasan, tanggalkan segala ketakutan kita pagi hari ini. Sebab janji Tuhan buat kita, bahwa Tuhan yang kita sembah. Dia berkata jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang, sebab kita punya Allah yang hidup. Tuhan yang hidup itu berkata bahwa Dia akan menolong saya dan saudara. Tuhan yang hidup itu akan menolong saya dan saudara dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Amin. Mari persiapkan hati kita. Izinkan Tuhan untuk melawati hati kita pagi hari ini. Izinkan Tuhan untuk melawati hati kita. Buka hati kita dan biarkan Roh Kudus menjamah dan melawati hati kita. Tuhan, ini hati kami. Tuhan, ini hidup kami. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Lakukan sesuatu pagi hari ini Tuhan. Supaya benar-benar pagi hari ini Tuhan. Setiap kami yang lemah, kami berkata kami kuat kembali di dalam Tuhan. Setiap kami yang kehilangan pengharapan, kami mempunyai pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, sebab kami tahu Engkau Allah yang mengasihi. Engkau Allah yang menjaga kami. Engkau Allah yang melindungi kami. Allah yang bekerja buat hidup kami. Engkau setia Tuhan. Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab yang kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada sepasang tangan yang kuat yang menopang kami. Ada sepasang tangan yang kuat yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus. Mari bersama-sama dengan iman kita katakan kepada Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Sekali lagi katakan lingkupi kami. Lingkupiku dengan sayap-Mu.
kami bersama. Dengan sayapmu, dengan sayapmu, semakin melekat kepada Tuhan. Kami semakin bergantung kepada Tuhan. Apakah Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Mari dengan iman percaya katakan kepada Tuhan. Di saat badai bergelora, kami akan terbang bersamamu Tuhan. Bersamamu. Sebab Kau Tuhan atas segalanya. Engkau Tuhan atas semuanya. Pengendali atas segala sesuatu. Ku tenang sebab
Tuhan, buat kami Engkau segalanya Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa. Tanpa Tuhan kami gak mampu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami berkata di hadapan Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami turun-temurun Tuhan. Engkau tempat pertolongan kami Tuhan. Engkau tempat kami bersandar Tuhan. Dan tidak ada yang lain Tuhan kecuali Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahwa Tuhan juga, katakan dengan iman, gunung batuku. Thank you Lord, terima kasih. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Yes Lord, thank you. Bahwa Tuhan juga Kau penolongku Tuhan, penolongku. Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Katakan tandu selamatku, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia. Katakan perisaiku, sang perisaiku. Tempat perlindungannya tinggi. Kami mengakui jiwa kami bersandar kepada-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan juga, katakan dengan iman dan segenap hati, gunung batuku. Dan bahwa Kau saja, bahwa Tuhan juga dan kota bentengku, kota bentengku. Ya Yesus Tuhan, bahwa Tuhan juga
Firman-Mu berkata Tuhan, matahari tidak akan menyakiti kami pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam, sebab tudung perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan sekedar dari mulut kami mengaku Engkau perlindungan kami, tapi benar-benar ini keluar dari hati kami Tuhan. Kau segalanya buat kami Tuhan. Kau segalanya buat kami Yesus, Yesus. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya. Kau berarti bagiku. Kau kekuatan hidupku Tuhan. Kau kekuatan hidupku. Haleluya. 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 Kau besar, padamu hati kami percaya. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau Allah yang tak terkalahkan. Haleluya. Biar kami terus mengagumi-Mu Tuhan. Biar hati kami terus mengagumi-Mu Tuhan. Sebab buat kami Kau tak tergantikan dengan apapun Tuhan. Izinkan kami terus mengagumi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih layak Tuhan kami naikkan di hadapan Tuhan kecuali hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan bagi Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang tidak terkalahkan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus. Hosanna, indah haya, let our King
mata karena masya karena mau. Terima kasih. Biarlah namamu ditinggikan Tuhan. Tiada yang lain Kami menyembah, Tiada yang kami menyembahmu. Yesus Tuhan, Haleluya. Kau yang layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik buat kami. Terima kasih buat setiamu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Sungguhlah ajaib, sungguhlah sempurna buat kami. Tuhan, tak henti-hentinya kami berkata bahwa Kau ajaib buat kami. Kau luar biasa buat kami. Dan tidak ada kata yang lebih indah, yang lebih baik selain ucapan syukur yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan. Hanya ucapan syukur. Sebab terlalu banyak yang Tuhan sudah kerjakan buat kami hari-hari ini. Sudah terlalu banyak yang Tuhan sudah perbuat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang memperhatikan atas kehidupan kami. Sampai hal yang sekecil-kecilnya Tuhan perhatikan. Thanks God. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan beri buat kami. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Bapak, tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan. Kuasa-Mu bekerja lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dimanapun kami berada, dimanapun kami ada Tuhan, kami percaya kuasa urapan Tuhan akan menerobosi setiap kami yang mendengar, yang melihat tayangan ini. Dijamah, diberkati, diurapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja. Sebab kekuasaan-Mu, kehebatan-Mu tidak dibatasi oleh tempat, jarak, dan waktu. Kau akan menerobosi semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, ketika kebenaran firman Tuhan dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Sebab kami tahu kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kehidupan kami. Yang terikat akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu. Bagi-Mu kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara oleh anugerah, oleh kekuatan, oleh kasih Tuhan, sehingga hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Amin Bapak Ibu. Dan dimanapun Anda berada hari-hari ini, entah Anda di jalan, entah Anda di rumah hari ini, saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja ketika tayangan ini dilihat dan didengar. Dimanapun Anda berada, kuasa Tuhan akan menjamah kehidupanmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah banyak kita dengar. Kisah tentang yaitu Lazarus dibangkitkan dari kematian. Seringkali kenapa saya katakan bahwa ada banyak hari-hari ini orang mengalami kekecewaan, orang mengalami sakit hati, tidak mempercayai akan kebenaran firman Tuhan, mulai undur, imannya mulai kikis daripada pengiringan mereka terhadap Tuhan. Karena seringkali saya katakan bahwa ada banyak penyampaian yang gampang, yang dilepaskan dari atas mimbar, sehingga ketika umat Tuhan mengalami realita keadaan yang dihadapi itu tidak sejalan apa yang dia dengar, apa yang dia terima, sehingga pada akhirnya gini Bapak Ibu, mereka mulai undur,
Mereka mulai kecewa kepada Tuhan dan memutuskan pada akhirnya gini, dia meninggalkan akan imannya dan dia meninggalkan daripada Tuhan. Nah saudara, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini akan membuka pemikiran kita, paradigma kita, supaya benar-benar gini, pengiringan kita kepada Tuhan, apalagi hari-hari ini di masa pandemi daripada COVID-19 ini, ada banyak masalah kesesakan yang begitu kompleks yang dihadapi oleh setiap manusia. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan apa yang kita terima benar-benar gini Bapak Ibu, ketika saudara menghadapi kesesakan di titik terendah sekalipun, saudara tidak kecewa dan saudara semakin mengakar di dalam Tuhan. Nah saudara, seringkali gini Bapak Ibu, bahwa kalau kita bawa kebutuhan kita, dan siapapun itulah, saya, seluruh umat Tuhan, siapapun itu mengingini begini, waktu kita membawa kebutuhan kita di hadapan Tuhan pada hari itu, entah kebutuhan keuangankah, pekerjaankah, atau mungkin sakit penyakit yang saudara hadapi, ketika saudara datang membawa kebutuhan saudara pada hari itu, nah pengennya kita hari itu juga ada jawabannya. Ketika itu juga Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Pada hari itu juga kita melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi, seringkali waktu kita datang kepada Tuhan membawa kebutuhan kita, hari itu juga ada jawabannya. Nah kalau tidak ada jawabannya, pada akhirnya gini, iman kita mulai terkikis, kepercayaan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada janji kebenaran firman Tuhan mulai hilang. Apakah benar-benar Tuhan ada? Apakah benar-benar janjinya iya dan amin? Karena kenapa? Realita itu tidak sejalan dengan apa yang diterima. Nah oleh sebab itu, ini yang saya membagikan kepada kita semuanya. Ada sesuatu hal yang luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan, supaya waktu kita mengiring kepada Tuhan, proses berjalannya waktu, saya percaya ke depan peperangan, pertempuran itu tidak semakin baik. Keadaan tidak akan semakin baik. Hanya orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, hanya orang yang sungguh-sungguh benar-benar berakar di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, hidupnya akan berkemenangan. Dia akan kuat menghadapi situasi apapun yang menekan atas kehidupannya. Nah oleh sebab itu, kita melihat kebenaran firman Tuhan di Injil Yohanes pasal yang ke-11, kisah tentang yaitu Lazarus yang dibangkitkan dari kematian selama 4 hari. Nah saudara, kalau saudara melihat di Injil Yohanes pasal yang ke-11, kita nanti akan lompat di ayat ini supaya tidak memakan waktu yang begitu banyak. Saya akan bacakan buat kita semuanya Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama mulai. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah saudara, kalau saudara baca kisah keseluruhan daripada kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Lazarus ini pertama yaitu sakit Bapak Ibu, sakit, dan dikatakan begini, dia menyampaikan kabar sakitnya Lazarus itu kepada Yesus. Dikatakan ada kata-kata yang sangat menarik sekali, dikatakan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Ketika perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi, sekali lagi, dia yang engkau kasih sakit. Nah saudara, saya percaya begini Bapak Ibu, orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, waktu dia menghadapi masalah, saya yakin gini, namanya orang yang kita kasih, yang kita cintai, otomatis kita langsung refleks bergerak untuk menolong. Karena kenapa? Kita cinta, kita kasihi kepada orang tersebut. Waktu orang tersebut kita dengar beritanya mengalami kesesakan, mengalami jalan buntu, atau mengalami masalah, secara refleks orang yang kita kasih, kita akan bangkit untuk menolong, segera menolong, tidak menunggu, tidak menunda-nunda waktu lagi, segera untuk menolong orang tersebut. Nah saudara, waktu anak saya Neta mengalami yang namanya sakit waktu itu,
jari kelingkingnya ini masuk ke dalam apa ya, tempat seperti olahraga gitu ya, treadmill gitu ya. Jadi tiba-tiba jari kelingkingnya itu dimasukkan ke situ. Waktu itu mamanya lagi sedang olahraga dan tiba-tiba dia dari belakang memegang daripada putaran itu ya, sehingga jari kelingkingnya itu masuk dan ada keretakan di jari kelingking dan sebagian daripada daging dan kulitnya itu terbuka gitu ya Bapak Ibu. Nah waktu itu saya ada di gereja, saya sedang berdoa di gereja dan tiba-tiba ada berita bahwa anak saya itu kena masalah gitu ya, jari kelingkingnya masuk ke dalam yang namanya alat olahraga itu, treadmill itu Bapak Ibu. Nah seperti yang saya katakan, anak atau orang yang kita kasih dan cintai tiba-tiba menghadapi masalah itu. Saya waktu itu langsung gini Bapak Ibu, langsung refleks, langsung pulang gitu ya. Langsung pulang untuk melihat kondisi dan keadaan daripada anak saya. Dan betul saya melihat keadaan itu, kondisi daripada anak saya mengalami ya begitu sakit gitu ya, sampai nangis gitu ya. Karena ada keretakan gitu ya, ada retak dan sebagian daripada kulitnya itu terambil gitu ya, hilang gitu ya. Tergilas oleh putaran daripada treadmill itu Bapak Ibu. Nah singkat cerita kami bawa ke rumah sakit dan tertangani dengan baik oleh dokter Bapak Ibu. Nah saudara, dalam kisah ini Bapak Ibu dikatakan Tuhan Yesus, Lazarus yang engkau kasihi itu sakit, kena sakit. Seharusnya Bapak Ibu, orang yang dicintai, orang yang dikasihi itu langsung bangkit dan menolong. Nah tetapi tahukah saudara, di dalam ayat yang ke 5 dikatakan gini, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Anda bisa bayangkan aja, ada kesengajaan dari pihak Tuhan Yesus untuk tinggal beberapa hari lagi. Tadi dikatakan bahwa Lazarus yang dikasihi itu, Lazarus yang dicintai itu mengalami yang namanya sakit. Yang seharusnya orang sakit, orang yang kita cintai waktu menghadapi masalah itu segera harus menolong. Tetapi dikatakan ada kesengajaan dari pihak Yesus, dari pihak Tuhan untuk tinggal beberapa hari lagi. Nah saudara, di titik ini Bapak Ibu, di titik ini yang saya mau katakan, seringkali kita salah mengerti tentang Tuhan. Kita berasumsi buruk tentang Tuhan. Kita seringkali kecewa dengan Tuhan. Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan luar biasa mengasihi saya. Toh terbukti waktu saya menghadapi masalah, waktu saya mengalami titik terendah di bawah, tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban doa. Makanya di awal saya berkata tadi, mengatakan kalau kita seringkali kita waktu kita datang kepada Tuhan membawa kebutuhan kita, pada hari itu juga kebutuhan kita harus terjawab pada hari itu juga. Tetapi kan realitanya tidak demikian Bapak Ibu. Nah di titik ini seringkali umat Tuhan, anak-anak Tuhan kecewa melihat kondisi yang demikian itu. Mulai tidak percaya lagi akan kebenaran firman Tuhan. Apalagi sudah mengklaim-klaim gitu ya akan firman Tuhan, apa yang pernah dia baca, apa yang dia pernah dengar, mulai diklaim gitu ya. Wah katanya Tuhan Yesus baik, Yesus luar biasa. Terbukti, wah aku mengalami titik terendah, tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Sampai mungkin mengancam kayak gini, Tuhan aku sudah pelayanan loh, aku sudah mengembalikan perpuluhan loh, aku sudah melayani pekerjaan, aku sudah setia berdoa, aku sudah setia baca kebenaran firman Tuhan, tetapi buktinya tidak ada. Ya yang menghadapi masalah tetap berjalan menghadapi masalah. Nah ada dikatakan Tuhan sengaja tinggal untuk beberapa lama itu. Nah saudara, kalau saudara tidak sungguh-sungguh melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan, Anda akan mengalami kekecewaan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan. Nah saudara, di ayat yang ke 15, dan ini jawabannya Bapak Ibu, di ayat yang ke 15
Ayat yang ke-15 begini. Tetapi syukurlah aku tidak dapat hadir pada waktu itu. Nah, kalau saya ceritakan singkat ini Bapak Ibu, bahwa gini, tiba-tiba waktu Lazarus sakit dan dikatakan ada setelah itu dikatakan Yesus itu tinggal beberapa hari, sengaja tinggal beberapa hari. Nah, dalam kondisi Lazarus sakit tiba-tiba meninggal Bapak Ibu. Nah, meninggal sehingga di ayat yang ke-15 berkata gini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Saya ulangi sekali lagi, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Nah saudara, ada sebuah kepentingan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus membuat mujizat. Saya ulangi sekali lagi, ada kepentingan yang lebih besar, yang luar biasa. Ada kepentingan yang lebih lebar lagi, yang lebih besar lagi, yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Cuma hanya sekedar membuat mujizat. Kalau Anda nanti baca itu Lazarus yang sudah 4 hari itu meninggal dan sudah berbau busuk, itu dibangkitkan dari kematiannya. Jadi kalau saya katakan gini, bukan hanya sekedar Tuhan buat mujizat, saya katakan sangat gampang sekali Tuhan membuat mujizat. Tetapi yang dikatakan dalam firman Tuhan, ada kepentingan yang lebih besar lagi. Bukan hanya sekedar pembuat mujizat, tetapi gini, supaya kita semuanya, kita semuanya, yaitu apa? Dapat belajar percaya. Saya ulangi lagi sekali lagi, supaya kita belajar percaya. Untuk Tuhan buat mujizat sangatlah gampang. Saya ulangi sekali lagi, untuk Tuhan buat mujizat sangatlah gampang. Dia Tuhan, dia bisa melakukan apa saja. Tetapi yang terpenting daripada itu Bapak Ibu, apa? Yaitu apa? Belajar percaya, belajar mengandalkan Tuhan. Itu tidak mudah. Makanya saya katakan bahwa kepercayaan itu tidak jatuh dari langit. Itu perlu dibangun tiap-tiap hari. Itu perlu dibangun tiap-tiap hari untuk belajar percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan untuk buat mujizat sangatlah gampang. Lazarus sudah mati, sudah berbau busuk selama 4 hari, itu bisa dibangkitkan. Kebutuhan kita sangatlah gampang untuk Tuhan memberkati. Perjodohanmu, pekerjaanmu, keuangan, rumah tangga, sangatlah gampang Tuhan memulihkan itu. Sebab dia Tuhan, dia bisa melakukan apa saja. Sebab dia Tuhan, dia berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita. Tetapi yang tidak gampang adalah apa? Belajar mempercayai Tuhan. Itu tidaklah mudah. Karena kenapa? Itu harus dibangun tiap hari. Belajar percaya. Nah saudara, percaya ini dalam bahasa aslinya itu adalah pisteo atau pistis. Pisteo itu gini, mempercayai akan kedaulatan Tuhan dengan sepenuhnya. Saya ulangi sekali lagi, pisteo atau pistis itu percaya dengan penuh bahwa gini, Tuhan pembuat mujizat, Tuhan berdaulat sepenuhnya, bahwa dia hebat, dia perkasa. Apapun kondisimu, engkau tetap mempercayai Tuhan bahwa dia sanggup mengerjakan itu. Nah itu inti daripada kata pisteo itu, percaya total sepenuhnya kepada Tuhan. Nah saya ulangi sekali lagi, bahwa untuk Tuhan buat mujizat sangatlah gampang, tetapi belajar untuk mempercayai Tuhan itu tidaklah mudah. Apalagi dalam kondisi-kondisi hari-hari ini, masa pandemi COVID-19, ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang terus mendesak dalam kehidupan kita. Tidak mudah Bapak Ibu. Makanya saya katakan belajar percaya, belajar terus mengandalkan Tuhan, bangun terus iman kita tiap-tiap hari, bahwa kepercayaan itu tidak tumplek ya, tidak jatuh dari langit. Untuk saudara bisa percaya kepada Tuhan, harus dibangun tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, masa stay home di rumah ini sangat bagus buat kita semuanya. Khususnya kaum laki-laki ya, para suami, ini sangat bagus sekali untuk saudara stay home selama masa pandemi ini, stay home di rumah
untuk saudara berdoa, membangun mezbah bersama dengan anak dan istri saudara. Itu sangat bagus sekali hari-hari ini untuk membangun kepercayaan kita. Oleh sebab itu, disinilah kita berfungsi para imam untuk mengambil alih daripada kepemimpinan itu di dalam rumah tangga, menjadi imam yang baik. Nah, untuk apa Bapak Ibu? Untuk belajar pisteo, mempercayai akan Tuhan. Sekali lagi, untuk Tuhan buat mujizat sangatlah gampang. Sebab Dia Tuhan, Dia bisa melakukan apa saja. Tetapi yang tidak gampang adalah belajar percaya kepada Tuhan. Karena kepercayaan itu harus dibangun tiap hari. Lewat pembacaan firman Tuhan, lewat mezbah di rumah, lewat perenungan kita, lewat khotbah-khotbah yang kita dengar, lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Makanya saya katakan, punyalah waktu di rumah. Punyalah waktu di rumah untuk intim dengan Tuhan. Karena ke depan peperangan, pertempuran itu tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah, keadaan tidak akan semakin baik. Oleh sebab itu, mari kita bangun fondasi kita, akar kita untuk mempercayai Tuhan. Saya percaya gini, waktu akarmu kuat, fondasimu kuat, apapun yang saudara hadapi itu, saudara pasti akan kuat. Di titik rendah sekalipun, gesekan apapun, saya percaya waktu kekuatan dari dalam itu muncul Bapak Ibu. Karena dikatakan firman Tuhan bahwa iman itu tumbuh timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lah kalau saudara tidak pernah baca firman, tidak ada merenungkan kebenaran firman Tuhan, malas untuk yang namanya beribadah, berdoa, dari mana iman bisa tumbuh timbul? Nah, iman itu bisa tumbuh dan timbul waktu kita mempunyai jam-jam doa, jam-jam perenungan kita kepada Tuhan. Nah saudara, kita melihat satu kisah lagi di Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, bahwa ada satu kisah di sana tentang yaitu Tuhan Yesus yaitu mengubah yaitu air menjadi anggur. Kita melihat di Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama. Nah saudara, saya akan ceritakan sedikit sebelum kita masuk daripada kisah ini, bahwa dikatakan waktu Yesus mengubah air jadi anggur. Tahukah saudara bahwa gini, sebuah adat istiadat di bangsa Yahudi atau Israel, ketika seseorang itu membuat pesta, kalau mereka kehabisan namanya air anggur, itu adalah sebuah aib, itu adalah sebuah masalah yang besar. Karena kenapa? Kejadian itu, gosipnya itu tidak berhenti di 1 hari atau 2 hari atau 1 minggu. Bahkan dikatakan gini, itu gosipnya, masalah itu, masalah yang timbul itu, yang memalukan itu akan diceritakan turun temurun. Makanya air anggur itu tidak boleh habis waktu orang Israel atau orang Yahudi itu membuat pesta. Makanya sesuatu yang aib, masalah besar ketika air anggur itu habis. Nah saudara, di kisah ini, di perkawinan di Kana ini, yaitu pembuat pesta itu kehabisan air anggur. Itu adalah sebuah aib yang begitu luar biasa. Seperti yang saya katakan, itu gosipnya itu akan diceritakan sampai turun temurun. Supaya kenapa? Supaya kejadian yang sama, kejadian yang memalukan itu tidak terjadi lagi kepada keturunan mereka, kepada anak cucu mereka. Nah oleh sebab itu, jangan sampai hal itu terjadi waktu orang Yahudi, orang Israel membuat pesta, yaitu apa? Air anggur itu kehabisan. Nah saudara, di perkawinan di Kana ini Bapak Ibu, pembuat pesta ini kehabisan air anggur. Nah kalau kita baca, dikatakan ayat yang pertama di Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi ibu Yesus melihat masalah ini,
bahwa orang pembuat pesta itu kehabisan air anggur. Nah, saudara, gini, statusnya Yesus kan anak waktu itu, ya, statusnya Yesus kan anak pada waktu itu. Nah, anak seharusnya hormat, tunduk kepada orang tuanya. Betul tidak Bapak Ibu? Dia statusnya anak pada waktu itu, dia harus berbakti, dia harus tunduk, dan dia harus hormat kepada orang tuanya, ibunya, yang notabene dia statusnya itu adalah anak. Nah, Maria, yaitu ibu Yesus itu melihat sesuatu yang tidak enak, kejadian yang memalukan akan terjadi si pembuat pesta itu. Makanya dia ngomong kepada Yesus. Dia tahu bahwa anaknya Yesus itu sanggup melakukan mujizat. Makanya dia ngomong kepada Yesus. Dia ngomong kayak gini, bahwa mereka itu kehabisan anggur. Nah, ini yang saya mau katakan Bapak Ibu. Kebutuhan yang dihadapi oleh Ibu Yesus, ada dia melihat sebuah masalah yang besar. Yaitu apa? Pembuat pesta itu kehabisan air anggur. Seharusnya waktu Ibu Yesus ngomong kepada Yesus, air anggur itu habis, anggur itu habis. Seharusnya Yesus langsung dengan kehebatannya dia, dengan kekuatan, dengan saya katakan kehebatannya dia harus membuat itu air berubah jadi anggur. Seharusnya itu demikian. Tetapi dikatakan ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Saatnya Yesus belum tiba. Nah, ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya, bahwa Yesus tidak bergerak dengan kebutuhan kita. Saya ulangi sekali lagi, Yesus tidak tergerak oleh kebutuhan kita, tetapi Yesus bergerak dengan waktunya dia. Kalau waktunya belum tiba, kita mau ngomong apa? Apakah kita harus marah, sakit hati kepada Tuhan? Kita kecewa, pada akhirnya kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, Yesus tidak bergerak dengan kebutuhan kita, tetapi Yesus bergerak dengan waktunya dia. Saya yakin, nah ini yang saya mau katakan, ini loh, yang perlu kita bangun adalah kepercayaan pisteo itu, mempercayai Tuhan. Nah, di ayat yang kelima ini, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saya ulangi sekali lagi, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini bukan perkataan yang biasa Bapak Ibu, ini perkataan iman, ini perkataan pisteo, bahwa dia melihat, bahwa dia percaya bahwa anaknya yaitu Yesus itu dia bisa melakukan apa saja. Makanya dikatakan gini, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Seperti yang saya katakan, bahwa ini bukan perkataan biasa, ini perkataan iman. Sebab dia percaya dengan sungguh bahwa Yesus sanggup melakukan apa saja. Dan kalau kita melihat cerita ini, betul Bapak Ibu, bahwa air itu berubah jadi anggur. Dan bahkan rasanya itu lebih enak daripada yang pertama-pertama, yang di awal air anggur itu disajikan kepada pemuka-pemuka agama pada waktu itu. Air anggur yang diubah Yesus itu lebih enak, lebih manis, lebih nikmat rasanya. Nah, saudara, ini yang saya mau katakan, bahwa Yesus tidak tergerak oleh kebutuhan kita. Di awal saya katakan bahwa seringkali waktu kita datang dengan kebutuhan kita, seketika itu juga Yesus harus menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi keadaan tidak berkata demikian. Seringkali stadiumnya yang kita hadapi itu lebih parah lagi. Kadang demikian. Pada akhirnya orang akan klaim-klaim kebenaran firman Tuhan, mengancam Tuhan gitu ya. Pada akhirnya kalau dia tidak kuat menghadapi proses itu, dia meninggalkan Tuhan. Nah, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak tergerak untuk kebutuhan. Dia tergerak dengan waktunya dia. Kalau tepat pada waktunya, pasti Tuhan akan memberkati.
dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, sekali lagi, bahwa yang terpenting daripada semua ini, bahwa gini, Tuhan bisa melakukan apa saja. Tuhan bisa sanggup melakukan apa saja. Kalau Lazarus yang mati 4 hari, yang sudah berbau busuk itu bisa dihidupkan, bisa dibangkitkan lagi. Sebab dia Tuhan, dia bisa buat apa saja. Tetapi yang terpenting daripada semua itu, belajar percaya. Belajar percaya. Saya ulangi sekali lagi, bahwa kepercayaan itu tidak jatuh dari langit, tidak tumplek dari langit, tetapi itu harus dibangun tiap-tiap hari. Harus dibangun tiap-tiap hari. Nah, kalau saudara tidak membangun kepercayaan itu tiap-tiap hari, saya percaya keadaan yang akan terus menekan dalam kehidupan saudara dan saya itu akan terkikis imanmu. Dan pada akhirnya gini, engkau akan meninggalkan Tuhan. Engkau akan meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan ketika proses datang menghimpit dalam kehidupan saudara dan saya. Saya ulangi sekali lagi, ada kepentingan Tuhan yang lebih besar. Bukan hanya sekedar pembuat mujizat, tetapi ada kepentingan yang lebih besar lagi, yaitu apa? Belajar percaya. Makanya dikatakan ada kesengajaan Tuhan. Kenapa mungkin, ya saya katakan mungkin, kenapa waktu engkau bergumul, engkau berdoa dengan kebutuhanmu, dan itu belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada faktor kesengajaan yang Tuhan buat di sana. Supaya apa? Engkau belajar percaya kepada Tuhan. Belajar percaya. Bahwa dia sanggup melakukan itu. Saya percaya dia Tuhan. Dia berdaulat semuanya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dia berdaulat, dia hebat. Dia penuh kuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Bahkan saya katakan gini, dia bisa menghalalkan segala cara untuk memberkati kehidupan. Tetapi yang terpenting daripada semua itu, yang lebih besar daripada hanya sekedar menerima, membuat mujizat, yaitu apa? Belajar mempercayai Tuhan. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena kenapa? Itu dibangun tiap-tiap hari. Harus dibangun tiap-tiap hari. Di masa stay home ini, mari gunakan waktu yang terbaik ini, khususnya para suami. Mari ajak keluarga kita untuk bangun mezbah. Karena lewat pandemi ini, di masa stay home ini sangat bagus sekali untuk kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Belajar bersekutu bersama-sama, mengumpulkan anak-anak kita, istri kita. Kita ajak berdoa, bangun mezbah, membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya waktu saudara melakukan hal itu, saudara akan terus belajar. Dan ketika himpitan datang, tekanan datang dalam kehidupan, engkau kuat menghadapi itu. Engkau kuat menghadapi itu. Nah saudara, bahwa Tuhan tidak tergerak dengan kebutuhan, tetapi Tuhan bergerak oleh waktunya dia. Nah, tunggu waktunya Tuhan itu yang tidak mudah. Saya ulangi sekali lagi, tunggu waktunya Tuhan itu tidak mudah. Oleh sebab itu dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keuletan, dibutuhkan untuk belajar setia dalam setiap masalah yang ada. Saya percaya waktu saudara membangun itu tiap-tiap hari, membangun kepercayaan tiap-tiap hari, saudara akan melihat anugerah Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, yang saya berikan kepada kita semuanya. Untuk Tuhan buat mujizat sangatlah gampang. Tetapi yang tidak gampang adalah membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan itu harus tiap-tiap hari saudara perlu bangun itu. Mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Biarlah kebenaran firman Tuhan termeterai dalam kehidupan kita semuanya. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup mengerjakan apa yang kita tidak bisa lakukan dan kerjakan. Dia sanggup mengerjakan itu. Mari kita tutup mata kita, buka tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Yesus, ku percaya
semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari bersama-sama pujikan ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saudara, taruhkan harapan kita kepada Tuhan. Taruhkan kepercayaanmu kepada Tuhan dan bangun itu. Sebab ada kepentingan Tuhan yang lebih besar. Bukan hanya sekedar Dia buat mujizat. Sebab sangatlah gampang Tuhan membuat mujizat. Sangatlah mudah. Sebab Dia Tuhan. Sebab Dia perkasa, Dia hebat. Sangatlah gampang. Kalau Lazarus mati 4 hari sudah berbau busuk, Dia bisa hidupkan lagi. Apalagi dalam kebutuhanmu, sangatlah gampang untuk Tuhan buat mujizat. Yang terpenting daripada itu adalah membangun kepercayaan. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Dan saudara harus bangun tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Haleluya. Mari saudara, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia bergerak dengan waktunya Dia. Dia tidak tergerak oleh kebutuhanmu, tetapi Dia tergerak oleh waktunya Dia. Haleluya. Yesus Tuhan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan,
pasti yang terbaik. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami hari-hari ini. Dalam masa kesukaran, dalam masa kesesakan hari-hari ini. Tuhan kuatkan kami. Kuatkan seluruh umat-Mu. Siapapun kami Tuhan. Hamba-Mu tidak sebutkan satu persatu. Tetapi Tuhan menguatkan hidup mereka. Amin. Kekuatan ekstra. Kekuatan ilahi turun atas kehidupan mereka. Para suami, istri, anak-anak. Orang tua. Bahkan sampai ke bayi-bayi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan hari-hari ini. Sehingga virus apapun itu tidak mengenai kami semuanya. Sebab kami dalam tudung perlindungan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba-Mu lepaskan buat kami semua, seluruh umat-Mu, memberkati. Kiranya betul-betul hari-hari ini kami tetap mengandalkan Tuhan. Mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa secara khusus bagi umat-Mu yang mereka sudah memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Yang memberikan persepuluhan buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini masih tetap berjalan. Oleh sebab itu Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mereka sudah tabur buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Apapun yang dilakukan, yang diusahakan oleh tangan mereka dibuat berhasil. Amin. Tidak ada kebangkrutan atas Amin. hidup mereka. Amin. Tidak ada belalang pelahap yang akan melahap setiap berkat yang Tuhan sudah Amin. berikan atas kehidupan Dalam daripada nama umat-Mu Tuhan di dalam Yesus. nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Kau Yesus. memberkati hidup mereka, pekerjaan, usaha mereka. Tuhan memberkati Amin. di dalam nama Yesus. Para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat pelayanan hari ini, Tuhan memberkati Amin. rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Tuhan memberkati di Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, Amin. yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau supaya engkau melihat kebahagiaan seumur hidupmu dan melihat anak-anakmu. Terimalah berkat ini demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah, penyertaan, perlindungan, kekuatan daripada Tuhan turun atas kehidupanmu. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan hari-hari ini, terus mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya percaya Dia berdaulat atas kehidupan kita. Terus berdoa buat bangsa ini, terus berdoa buat kota ini, supaya COVID ini tidak menyebar kemana-mana. Kita minta belas kasihan Tuhan. Hanya doalah, hanya anugerah Tuhanlah yang dapat memberhentikan itu. Amin Bapak Ibu. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.